Jadi ada laki-laki gitu ya mau main ke rumahnya kakaknya Bang Pardi gitu ya. Tapi mau Bang Pardi dia sontak bilang, "Kamu orang jahat, silakan pergi." bapaknya yang diem-diem dari atas mau nangkep Bang Pardi ini biar nggak jadi lompat. Ternyata si Bang Pardi akhirnya lompat juga. Untungnya aja itu kan dari lantai 2 ke lantai 1 ya. Yang anehnya si Bang Pardi itu nggak ada kenapa-napa, nggak entah lecet ataupun dia sampai nangis, nggak ada. Dia nggak ada luka apapun. Yang ada setelah dari loncat itu dia masih ketawa-tawa. Pas setelah ketawa-tawa dia langsung pingsan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Go Channel ya. Hari ini gue mau ngebahas tentang kejadian cerita atau yang di luar nalar gitu ya, yang pernah terjadi di rumah tersebut gitu ya. Dan di rumah tersebut ini benar-benar sangat angker banget ya. Ya tapi sebelum gue mau lanjut ke videonya ya, terima kasih juga yang selalu nonton video ini sampai habis, selalu support channel gue juga gitu ya. Semoga kalian diberikan kemudahan, kesehatan, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Ya tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya jadi gini, gue mau menceritakan tentang kejadian atau yang pernah dialamin dari salah satu dari teman gue juga ya. Ini gue sebut aja, ini namanya Bang Pardi. Mana nggak serem atau nggak angker gitu ya. Dan ternyata rumah tersebut atau rumah Bang Pardi ini, itu rumahnya bukan rumah-rumah yang biasa gitu ya pada dasarnya. Ternyata rumah tersebut itu rumah bekas kuburan gitu ya, yang dimana dulunya itu ada yang punya pemiliknya gitu ya. Nggak tahu itu yang punya pemiliknya itu siapa ya, gue mungkin masih kecil kali juga ya. Dan ternyata itu rumah yang dibangun itu dulunya kuburan, bekas kuburan yang tetangga itu. Jadi itu seharusnya kan mungkin jasadnya atau ada jasadnya mungkin dipindahin dulu ya, tapi enggak, karena mungkin kuburannya itu rata, dibangunlah sama si pemilik itu gitu. Dan itu dibangun itu emang untuk dijual, dan ternyata dari keluarga Bang Pardi ini yang membelinya gitu. Itu bener-bener aneh banget itu ya rumahnya ya, karena emang kan rumahnya itu kan tingkatnya itu banyak banget digangguin atau sosok ya katanya. Yang gue tahu ya dari kakaknya yang perempuan, dari Bang Pardi juga itu bilang katanya rumahnya itu sering banyak yang minta tolong atau nangis gitu ya. Banyak sosok wanita juga yang ada di situ gitu ya. Makanya si Bang Pardi ini juga ini disukain sama sosok wanita yang penunggu di rumah tersebut gitu. Dan sampai sekarang sih dia udah pindah ya. Ini cerita yang di rumahnya aja gitu ya, yang pernah dialamin dulu ya. Jadi pas umur 1 tahun itu kan dia juga minum air sebanyak sepanci gitu ya. Ini gue cerita dari kakaknya atau dari Bang Pardi. Dan Bang Pardi ini diceritain oleh dari kedua orang tuanya gitu. Karena di waktu umur 1 tahun itu, ini anak atau Bang Pardi ini benar-benar beda banget. Baru bisa jalan itu, orang pada awamnya bayi itu baru bisa jalan kan mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun gitu ya. Tapi dia enggak, dia tuh benar-benar bisa berdiri, bisa jalan itu di umur 7 bulan. Gak ada namanya anak kecil itu di umur 7 bulan itu udah benar-benar bisa jalan. Mungkin ngerangkak dulu ya, tapi ini belum bisa jalan. Pas di umur 1 tahun si Bang Pardi ini barulah orang tuanya itu ngerasa kaget, kok anak saya bisa sampai minum air sepanci gitu ya, padahal itu masih agak panas gitu. Jadi orang tuanya si Bang Pardi ini pas masak air kan itu kan emang mau ditaruh di termos gitu ya, tapi mungkin didiemin dulu ya, mungkin nggak tahu banyak mana dulu gitu ya. Pas ditaruh di situ Bang Pardi itu dia langsung ke kamar mandi di dapur gitu ya. Itu ada panci, jadi dituang di teko dulu kan sama dari emaknya ya. Emaknya katanya lagi mau beli bubur atau kemana, si Bang Pardi itu posisi ada di situ. Dan orang tuanya melihat si Bang Pardi ini lagi minum air sepanci yang udah ditaruh di teko, itu benar-benar sampai habis. Lu bayangin aja, ada anak kecil umur 1 tahun yang minum sebanyak itu? Kayaknya nggak ada. Tapi bukan hal itu aja, banyak kejadian-kejadian aneh. Ini sih kakaknya ya, ini Bang Pardi ini menceritakan juga, ini kakaknya. Jadi dimana kakaknya itu dulunya masih sekitar masih SD gitu ya. Jadi ngelihat itu ada darah di dekat kompor. Dan dimana darah itu kagak ada di situ kayak misalkan binatang yang mati, bangkai atau apa. Biasanya kalau misalkan bangkai, misalkan ada yang mati kan
itu kecium baunya, tapi ini nggak ada, benar-benar darah itu kayak darah manusia. Banyak kejadian aneh. Ya bukan hanya itu aja gitu ya. Nah si Bang Pardi ini di umur 1 tahun dia tidak bisa ngencing gitu, tidak bisa buang air kecil gitu. Dan mau nggak mau di umur 1 tahun itu dia tuh langsung disunat. Di umur 1 tahun dia langsung disunat, tapi disunat itu nggak mempan sama sekali. Ini pada bingung. Ini karena kedua orang tuanya atau dari keluarganya gitu ya, ini orang biasa aja, bukan orang yang mungkin punya ilmu kebal atau apapun, enggak. Dan si Pardi ini tapi disunat nggak mempan. Dan mungkin ya kenapa kok umur 1 tahun mau ini ngencing nggak bisa, buang air kecil nggak bisa. Dan akhirnya disunat, tapi disunat itu kok kebal gitu ya. Dan disuntik apapun itu juga ngerasa kagak nangis. Biasanya kan kalau anak kecil nangis ini kagak sama sekali. Dan itu banyak muncul-muncul yang aneh gitu ya dari si Bang Pardi atau dari keluarganya gitu ya. Dan yang akhirnya manggil lah Pak Ustadz gitu ya, Pak Ustadz yang di rumah RT setempat gitu ya, dipanggil, dibaca-bacain dulu. Nah akhirnya itu baru bisa disunat. Tapi disunat itu pas bisa disunat itu nggak ada rasa nangis sama sekali. Darahnya juga itu cuma darahnya sedikit banget gitu ya. Kan biasanya kalau emang disunat kan mungkin darahnya lumayan banyak kayak ini, tapi benar-benar dikit banget gitu darahnya. Nah yang anehnya ini ya bahkan abis setelah dari disunat gitu ya. Biasanya kan kalau namanya disunat itu kan ada penyembuhan gitu ya. Mungkin namanya umumnya apalagi umur 1 tahun gitu ya. Biasanya umur di 1 tahun itu biasanya kan kalau habis disunat itu nangis gitu. Nangis atau perih gitu ya. Karena yang posisi gua aja nih, gua disunat aja itu sekitar umur 7-8 tahun gitu ya. Itu gua ngerasain itu sering nangis atau sakit banget gitu ya. Tapi si Bang Pardi ini di umur 1 tahun disunat dia nggak ada ngerasa kesakitan apapun gitu ya. Malah bahkan itu orang tuanya sendiri pun bilang sama si Bang Pardi ini, bilang katanya bukannya dia nangis tengah malam tapi apa, tapi dia malah ketawa-tawa. Jadi seakan-akan itu dia tuh pas ketika udah pada malam pada tidur gitu ya, itu ada yang ngajakin main sama Bang Pardi itu gitu. Bukannya nangis, dia malah diajakin main, malah ketawa-tawa gitu. Nah selang berapa tahun kemudian gitu ya, ini cerita singkatnya aja, di umur 3 tahun ini Bang Pardi juga banyak cerita-cerita yang bener-bener yang di luar nalar gitu ya. Karena pas di umur 3 tahun, nah si Bang Pardi ini gitu ya, ini cerita dari orang tuanya itu. Ini cerita dari orang tuanya, karena di umur 3 tahun rumah dia kan tingkat gitu ya. Pas di umur 3 tahun itu si Bang Pardi ini katanya hampir mau lompat gitu. Jadi ya kan dia di atas itu posisinya kan dia kamar ada jendela, posisinya cuma ada kakaknya. Ini berdua nih tidur gitu ya. Kakaknya tidur, nah Bang Pardi katanya keluar dari jendela karena pintu kamarnya itu dikunci gitu. Pintu kamar dikunci, dia lewat jendela. Katanya itu di jendela katanya dia ketawa-tawa dan sampai mau lompat gitu. Karena itu posisi malam, itu sekitar jam setengah 9 malam gitu. Karena Bang Pardi kan dia tidur sama kakaknya gitu ya. Nah dia teriak-teriak ketawa-tawa gitu, hampir mau lompat juga gitu. Karena posisi di atas rumah Bang Pardi itu dia apa sih namanya, kayak pakai gerbang gitu ya, gerbang di atasnya gitu ya. Itu katanya sampai mau lompat. Nah orang tuanya tuh bukannya ke atas, dia malah ke bawah. Maksudnya kan dia kan dengar si Pardi ini gitu ya, dia teriak-teriak atau ketawa-tawa nggak jelas gitu ya, mungkin kayak kesurupan atau apa ya. Itu bukannya dia naik ke atas gitu orang tuanya, tapi malah ngeliat dari bawah. Nah sontak itu si Bang Pardi ini katanya gini, Pada nggak ada yang sayang sama aku mau bunuh diri aja, aku mau lompat ah. itu berkali-kali sampai ngomong seperti itu ya. Dan orang tuanya Bang Pardi itu hampir nangis. Itu sampai nangis karena gue takut dong anak gue kalau misalkan sampai lompat gitu ya. Ya dan ternyata itu bapaknya yang diam-diam dari atas mau nangkep Bang Pardi ini biar nggak jadi lompat. Ternyata si Bang Pardi akhirnya lompat juga. Untungnya aja itu kan dari lantai 2 ke lantai 1 ya. Yang anehnya si Bang Pardi itu nggak ada kenapa-napa, nggak entah lecet ataupun dia sampai nangis, nggak ada. Dia nggak ada luka apapun. Yang ada setelah dari loncat itu dia masih ketawa-tawa. Pas setelah ketawa-tawa dia langsung pingsan gitu. Ini benar-benar parah sih yang dialami sama Bang Pardi ini gitu ya. Karena yang sampai saat ini juga sampai besar ini bisa dibilang itu si Bang Pardi ini jadi anak yang indigo, bisa ngeliat sosok-sosok makhluk halus gitu ya. Jadi ceritanya kalau misalkan di waktu umur 3 tahun atau berapa tahun, dia tuh sering ngeliat sosok-sosok makhluk halus, tapi tuh kayak
dia ngomong sendiri aja gitu. Karena jadi ada kejadian pas di saat orang tuanya sholat gitu ya, sholat nih gitu ya, sajadah kan itu mungkin ada beberapa lah di keluarganya Bang Pardi gitu ya. Nah pas mau sholat itu orang tuanya sih emaknya gitu ya, emaknya Bang Pardi itu mau sholat, tapi Bang Pardi ini gelas sejadah itu nggak satu, dia gelas sajadah itu sampai 4. Bilang pas dilipetin dia malah marah si Bang Pardi ini sama mamanya, karena katanya Jangan biarin aja, di sini ada yang mau ikut sholat. katanya begitu. Ya emaknya langsung merinding dong, ini apaan sih, atau segala macam, atau marah gitu. Ternyata si Bang Pardi masih marah juga. Karena apa? Karena emang ada yang mau sholat, tapi kan orang tuanya Bang Pardi ini panik atau merinding karena kan nggak tahu, dia nggak bisa ngelihat gitu. Kalau emang pas di saat orang tuanya Bang Pardi mau sholat itu nggak tahu di situ ada siapa, di situ ada apa gitu. Yang bisa melihat itu cuma hanya Bang Pardi doang gitu. Gitu ya, katanya kalau misalkan emang sering malam atau apapun itu, katanya kalau misalkan malam gitu ya, nah ini si Bang Pardi ini sering lihat bapak-bapak juga gitu, bapak-bapak sama ibu-ibu gitu duduk di depan rumahnya si Bang Pardi gitu. Bang Pardi ini ya, dia juga bisa ngeliat kayak mungkin kelebihannya dia juga gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang gitu ya, ada orang yang jahat gitu ya masuk mau ke rumahnya Bang Pardi atau teman dari orang tuanya gitu ya, kalau dia jahat, niatnya jahat gitu ya, itu pasti sama dia diusir. Jadi ada cerita gini ya, dulu pas lagi teman orang tuanya gitu ya, katanya teman orang tua sekolahnya dulu gitu ya, tiba-tiba main ke rumah Bang Pardi. Nah ini katanya aja ya, katanya si Bang Pardi ini katanya tuh dia nakal sepatu, diusir, nggak boleh masuk gitu ya. Namanya orang tuanya ngeliat temennya sendiri datang ya, teman lamanya gitu ya, otomatis dia langsung diajak masuk ke dalam gitu ya. Dan ternyata katanya diajakin bisnis segala macam, usaha apapun itu gitu ya, ngasih uang sekian gitu ya. Dan ternyata benar, ternyata si orang tuanya Bang Pardi ini ditipu sama teman lamanya sendiri gitu ya. Karena apa ya? Karena sebenarnya itu si Bang Pardi ini udah tahu kedatangan dia itu dia niat jahat, tapi kalau orang yang datang ke rumahnya si Bang Pardi positif atau tidak ada niat jahat, udah dia nggak akan ada masalah, dia nggak akan ketakutan juga. Tapi pas kejadian itu orang tuanya baru percaya kalau Bang Pardi udah ngusir orang atau enggak, dia nggak boleh masuk ke dalam rumahnya, oh berarti ini dia jahat. Karena bukannya hal itu aja yang nipu gitu ya. Jadi ada teman kakaknya gitu ya, teman kakaknya si Bang Pardi ini gitu ya. Jadi ada laki-laki gitu ya mau main ke rumahnya kakaknya Bang Pardi gitu ya. Tapi mau Bang Pardi dia sontak bilang, Kamu orang jahat, silakan pergi. dia ngomong kayak begitu. Kakaknya marah dong sama si Bang Pardi, maksudnya apa sih, ini teman gua, dibilang kayak gitu. Ternyata teman dekatnya dan hanya manfaatin si kakaknya doang gitu. Tapi itu semua terbukti, semuanya terbukti. Jadi itu sih emang kalau Bang Pardi ini keluarga dia orang berada gitu ya, kakaknya pun juga ada gitu ya, dan kakaknya pun bisa dibilang cantik lah gitu ya. Ini pas sudah masih SMA lah ya, namanya masih cinta monyet gitu ya. Nah setelah itu gitu ya, nggak bisa kakaknya ini nggak percaya sama si Bang Pardi. Dan ternyata benar si laki-laki ini yang teman dekatnya atau mungkin pacarnya lah bisa dibilang gitu ya. Dan itu cuman hanya manfaatin si kakaknya Bang Pardi doang gitu. Nah baru dah pas dari situ kakaknya mau sampai keluarganya mamanya tahu, ternyata kalau misalkan ada orang yang mau masuk ke rumahnya, kalau orang niat jahat atau buat misalkan nyelakain atau apapun itu pasti diusir. Atau Bang Pardi itu kayak ada firasat, lu orang jahat gitu, jangan masuk ke rumah gua gitu. Banyak cerita sih yang kejadian dari Bang Pardi ini ya, karena kan juga sampai saat ini sampai tumbuh besar gitu ya, itu emang dia kalau dia sering ngomong begini, kalau dia melihat sosok mungkin diganggu gitu ya, kalau dia selalu bilang jangan ganggu gua, kita udah beda alam, kita masing-masing. Ya sih itu ceritanya si Bang Pardi aja gitu ya. Karena kalau gue bisa lihat sih itu Bang Pardi emang kalau misalkan sama hal-hal makhluk halus atau gaib gitu ya udah kayak temen aja gitu ya. Dia sih sering banyak cerita juga gitu ya, paling nanti di part 2 nya gitu nanti banyak gua ceritain juga lah tentang si Bang Pardi ini. Atau mudah-mudahan aja nih dia mau gojek cerita gitu, karena pengalaman dia itu bener-bener banyak banget gitu ya. Tapi emang orangnya
malu untuk bercerita di kamera gitu ya. Paling sih itu aja cerita dari si Bang Pardi ya. Yang suka sama video ini jangan lupa di like, di komen, di subscribe gitu ya. Sama kalau misalkan ada yang mau cerita apa lagi, komen di kolom komentar aja gitu ya. Selalu dukung channel gua. Semoga makin maju, makin berkembang, dan makin sukses. Paling sih itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.